Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan ini perkenalkan nama saya Mustafa dari SMA Negeri 3 Kota Mojokerto akan menyampaikan pengimbasan hasil Bintek AKM tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Untuk mempersingkat waktu, mari kita ikuti materinya sebagai berikut. Bagian yang pertama yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah konsep asesmen nasional dan teknis pelaksanaannya. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu kita kaji. Yang pertama adalah apa sih asesmen nasional itu, kemudian tujuannya untuk apa, dan manfaat asesmen nasional itu bagaimana, kemudian bagaimana teknis pelaksanaannya. Kita mulai dari apa itu asesmen nasional. Jadi yang namanya asesmen nasional merupakan program penilaian terhadap mutu setiap sekolah. Yang kedua, untuk apa diberlakukan asesmen nasional? Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi yang akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar. Kemudian manfaat asesmen nasional itu apa saja? Manfaat yang pertama adalah dengan diberlakukannya asesmen nasional diharapkan bisa memberi gambaran tentang potret kualitas pembelajaran yang ada di sekolah. Yang kedua, juga memberikan umpan balik untuk peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, manfaat asesmen nasional akan menjadi dasar untuk penyusunan program peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Kemudian yang ketiga, bagaimana teknis pelaksanaannya? Pelaksanaan asesmen nasional hampir sama dengan ujian nasional, yaitu berbasis komputer. Hanya kalau asesmen nasional itu bersifat adaptif. Artinya apa? Soal yang akan ditempuh oleh siswa itu tergantung dari performa pada soal awal yang sudah dikerjakan oleh siswa. Kemudian yang kedua, setiap peserta akan mengerjakan dua tes, yaitu tes literasi membaca dan tes numerasi, dan dua survei, yaitu survei karakter dan survei lingkungan belajar. Dan lama pelaksanaannya nanti membutuhkan waktu 2 hari dengan rincian sebagai berikut. Pada hari pertama untuk jenjang sekolah dasar, materinya adalah tes literasi 75 menit, kemudian survei karakter 20 menit. Sedangkan untuk jenjang sekolah menengah, SMP, SMA, dan SMK, pada hari pertama materinya adalah tes literasi 90 menit, dilanjutkan dengan survei karakter 30 menit. Pada hari kedua untuk jenjang sekolah dasar, materinya yang pertama tes numerasi, waktunya 75 menit, dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar, waktunya 20 menit. Sedangkan untuk jenjang SMA dan SMP, SMA dan SMK, pada hari kedua materinya tes numerasi 90 menit, dilanjutkan dengan survei lingkungan belajar, waktunya 30 menit. Pada kesempatan kedua ini saya akan membahas tentang perbedaan esensial antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Ada 3 aspek yang saya tinjau di sini. Yang pertama adalah aspek peserta, yang kedua aspek bentuk soal, dan yang ketiga aspek apa yang diukur. Yang pertama, aspek peserta. Kriteria peserta asesmen nasional itu diberlakukan untuk seluruh satuan pendidikan, mulai jenjang sekolah dasar hingga jenjang sekolah menengah atas atau SMK. Tetapi tidak semua siswa. Pesertanya nanti dipilih secara sampling, secara acak oleh sistem. Misalnya untuk sekolah dasar, di sampling nanti diambil sampel 30 siswa. Kemudian untuk jenjang sekolah menengah pertama,
Disampling diambil 45 siswa. Kemudian untuk jenjang sekolah menengah atas atau SMK disampling diambil 45 siswa. Adapun pemberlakuan asesmen nasional ini diambil dari siswa kelas 5 untuk jenjang sekolah dasar, kelas 8 untuk jenjang sekolah menengah pertama, dan kelas 11 untuk jenjang sekolah menengah atas atau SMK. Nah, yang prinsip di sini adalah kenapa asesmen nasional tidak mengambil siswa-siswa yang berada pada tingkat akhir pada setiap jenjang. Ini yang prinsip. Jadi, kenapa diambil kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Tujuannya adalah agar siswa yang sudah mengikuti asesmen nasional dapat merasakan secara langsung proses perbaikan pembelajaran ketika siswa itu masih berada di sekolah. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Kemudian untuk aspek bentuk soal. Pada asesmen nasional mengadopsi 5 bentuk soal. Yang pertama pilihan ganda dengan 1 jawaban yang benar. Yang kedua pilihan ganda kompleks, jawaban benar lebih dari 1, kemudian menjodohkan, isian singkat, dan urean. Nah, yang prinsip di sini adalah pada ujian nasional itu berfokus pada soal pilihan ganda dan isian singkat. Kemarin beberapa mapel seperti matematika. Nah, ini yang berbeda antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Kemudian untuk aspek yang ketiga, apa yang diukur? Untuk asesmen nasional ada 3 hal yang diukur. Yang pertama adalah hasil belajar kognitif siswa. Diukur menggunakan instrumen AKM literasi dan AKM numerasi. Kemudian yang kedua yang diukur adalah hasil belajar sosio-emosional. Instrumen yang digunakan adalah instrumen survei karakter. Kemudian yang ketiga yang diukur adalah karakteristik input dan proses pembelajaran menggunakan instrumen survei lingkungan belajar. Nah, siswa nanti yang mengalami atau yang mendapatkan asesmen nasional akan menjalani 2 tes, yaitu tes AKM literasi dan AKM numerasi, dan 2 survei, yaitu survei karakter dan survei lingkungan belajar. Kemudian untuk data karakteristik input dan proses pembelajaran, ini datanya dijaring dari siswa peserta asesmen nasional, yaitu yang kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 tadi, ditambah dari Bapak Ibu Dewan Guru dan Bapak atau Ibu Kepala Sekolah. Sehingga pada asesmen nasional yang diukur itu lengkap. Aspek kognitifnya diukur, karakternya diukur, proses pembelajarannya juga diukur. Sedangkan kalau ujian nasional itu hanya berfokus pada hasil belajar kognitif pada tiap-tiap mata pelajaran. Ini perbedaan prinsip antara asesmen nasional dengan ujian nasional. Oke, kita sudah sampai pada bagian yang keempat. Kita akan membahas tentang AKM numerasi. Nah, yang kita ungkap nanti apa sih AKM numerasi itu, kemudian ada berapa level, kemudian bagaimana tingkat pencapaian AKM numerasi. AKM numerasi itu merupakan kemampuan berpikir menggunakan konsep, prosedur, fakta, dan alat matematik untuk menyelesaikan masalah. Intinya adalah dengan adanya AKM numerasi, siswa dilatih penalarannya menggunakan matematika. Intinya di situ. Kemudian untuk komponennya hampir sama. Ada 3 komponen. Yang pertama, dalam instrumen AKM numerasi, kontennya bisa berupa bilangan, bisa berupa pengukuran dan geometri, kemudian bisa berupa data dan ketidakpastian. Yang keempat, kontennya bisa berupa aljabar.
Kemudian proses kognitifnya ada 3. Yang pertama adalah pemahaman, kemudian penerapan, dan yang ketiga adalah penalaran. Kemudian untuk konteks yang digunakan untuk instrumen AKM literasi itu meliputi konteks personal, berarti terkait dengan kepentingan diri secara pribadi. Kemudian konteks sosio budaya, berarti terkait dengan isu-isu yang terjadi di masyarakat. Kemudian dalam konteks saintifik, baik itu yang sudah ditemukan maupun yang bersifat futuristik atau yang akan datang. Kemudian untuk level AKM numerasi itu hanya satu saja, beda dengan level pembelajaran untuk AKM literasi. Untuk tingkat sekolah menengah atas ada 2 level, kalau AKM numerasi hanya 1, diberikan di kelas 10. Kemudian kontennya itu ada 3 konten yang diberikan, yaitu geometri dan pengukuran. Ini ada 2 proses kognitif, yaitu memahami kemudian menghitung. Kemudian untuk konten aljabar ini tentang pertidaksamaan dan persamaan. Ini ada 1 proses kognitif, yaitu menyelesaikan persamaan dan pertaksamaan kuadrat, sistem persamaan linear 2 atau 3 variabel. Kemudian untuk konten relasi dan fungsi termasuk pola bilangan itu ada 2 proses kognitif, yaitu memahami barisan, aritmatika dan geometri, memahami fungsi kuadrat dan grafiknya serta sifat-sifatnya. Kemudian untuk konten data dan ketidakpastian, ini menemukan dan menggunakan ukuran penyebaran data, bisa berupa jangkauan, simpangan, atau variansi. Kemudian sub ketidakpastian dan peluang, ini proses kognitifnya adalah memahami dan menggunakan sifat-sifat peluang kejadian. Nah, contoh soalnya seperti ini. Anak-anak diberi bacaan serta jadwal tentang final Piala Dunia dan peluangnya, kemudian ditambahi dengan data hasil polling atau data hasil prediksi tentang peluang. Nah, berdasarkan data itu kemudian diberi pertanyaan. Seorang teman membaca hasil survei, memprediksi bahwa Brasil akan menjadi juara. Benarkah prediksi tersebut? Jelaskan jawabanmu. Nah, ini siswa diminta mengisi atau menjawab dengan isian singkat dengan materi hasil survei serta data tentang final Piala Dunia dan peluangnya. Kemudian yang terakhir tentang tingkat pencapaian AKM numerasi, ini sama. Ada 4 tingkatan, sama seperti pada tingkat pencapaian AKM literasi. Yang pertama, kategorinya adalah perlu intervensi khusus. Artinya apa? Berarti siswa memiliki pengetahuan matematik tapi terbatas. Kemudian kategorinya dasar. Nah, di sini siswa sudah memiliki keterampilan dasar-dasar matematik seperti bentuk persamaan, konsep dasar terkait geometri, statistik, kemudian penyelesaian masalah matematika sederhana. Kemudian kategorinya cakap jika siswa sudah bisa mengaplikasikan pengetahuan yang dimilikinya tadi. Kemudian akan naik pada kriteria mahir jika dia sudah mampu bernalar untuk menyelesaikan masalah menggunakan pengetahuan yang sudah dimilikinya tadi. Nah, ini 4 tingkatan untuk AKM numerasi. Oke, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kita sudah sampai di akhir kegiatan pengimbasan AKM, di mana pada kesempatan ini kita akan membahas tentang tindak lanjut laporan hasil AKM. Nah, untuk tindak lanjut laporan hasil AKM perlu kita ketahui bahwa setiap sekolah nanti dia akan mendapatkan laporan berapa persen yang perlu intervensi khusus, kemudian berapa persen yang sudah mencapai kategori dasar, kemudian berapa persen yang masuk kategori cakap,
dan berapa persen yang sudah mencapai kategori mahir. Kemudian nanti kita akan bahas tentang AKM kelas, dan yang terakhir adalah contoh tindak lanjut. Perlu kita ketahui, setelah kita tahu bahwa laporan asesmen nasional memperlihatkan misalnya pada sekolah A terdetek kategori perlu intervensi khusus pada AKM literasi sekian persen misalnya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Atau pelayanan apa yang harus kita berikan sebagai guru terhadap siswa menanggapi laporan hasil asesmen nasional tadi? Misal pada kategori perlu intervensi khusus, maka kita sebagai guru atau yang melayani peserta didik atau siswa, kita harus tahu kebutuhannya apa. Jadi siswa yang masuk kategori perlu intervensi khusus, dia butuh apa. Kemudian struktur pembelajaran yang cocok untuk kategori ini apa. Kemudian cara yang sebaiknya kita pakai itu formal apa informal. Sehingga anak-anak yang kategori perlu intervensi khusus ini bisa naik tingkat menjadi dasar atau cakap, bahkan bisa sampai mahir. Kemudian pendekatannya yang pas bagaimana? Nah, ini kita berikan pelayanannya untuk semua tingkatan. Jadi kita harus memahami ini. Jadi untuk tingkat dasar juga gitu. Dia butuh apa? Struktur pembelajaran yang cocok bagaimana? Kemudian didekati dengan cara formal apa informal? Terus pendekatan yang pas bagaimana? Nah, ini berlaku untuk semua tingkatan. Begitu juga untuk tingkatan cakap juga gitu, biar dia bisa naik pada capaian mahir. Nah, seperti ini. Tentunya kebutuhan, struktur pembelajaran, cara pendekatan formal apa informal, serta pendekatan yang digunakan untuk tiap tingkat berbeda-beda. Artinya apa? Kita memberikan pelayanan kepada siswa itu sesuai dengan tingkatnya. Itulah yang kita namakan dengan memperbaiki proses. Sehingga muncullah istilah AKM kelas. Perlu kita pelajari di sini apa bedanya dengan AKM nasional. Kalau AKM nasional fungsinya adalah untuk mengevaluasi kualitas sistem pendidikan. Tapi kalau AKM kelas fungsinya untuk memahami hasil belajar individu peserta didik. Kemudian yang kedua, kalau AKM nasional sampelnya sudah tertentu, yaitu kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Tapi kalau AKM kelas itu seluruh peserta didik. Berarti guru yang harus melayani mulai kelas 2, sekolah dasar sampai kelas 12, sekolah menengah atas. Kemudian kalau AKM nasional itu pelaksanaannya itu terstandar oleh pusat. Jadi waktunya sudah ditentukan. Jam berapa, tanggal berapa, bulan apa sudah ditentukan. Tapi kalau AKM kelas, pelaksanaannya ada diserahkan kepada guru kelasnya masing-masing atau guru mata pelajarannya masing-masing. Jadi AKM kelas ini sangat penting untuk tindak lanjut pelaporan hasil asesmen nasional. Kemudian yang terakhir, contoh tindak lanjut. Dan kita pada bagian akhir ini akan membahas contoh tindak lanjut hasil pelaporan asesmen nasional. Contohnya seorang guru yang sedang melakukan aktivitas percobaan, di mana siswa diharapkan melakukan proses kognitif mulai mencatat data, menyajikan data, melakukan interpretasi data, sampai pada kegiatan menarik kesimpulan. Maka yang dilakukan oleh seorang guru terhadap anak dengan tingkat perlu intervensi khusus, dia harus selalu didampingi pada setiap tahapan. Sedangkan untuk anak-anak yang sudah mencapai tingkat dasar, cukup mereka diberi contoh-contoh cara menyajikan data. Kemudian untuk anak yang sudah mencapai tingkat cakap, mereka
kita beri kebebasan untuk menginterpretasi data dan bisa diminta untuk membandingkan data yang sudah dia peroleh dengan kelompok yang lain. Sedangkan untuk anak-anak yang sudah mencapai level mahir, maka kita beri kepercayaan untuk membandingkan misalnya data yang sudah dia peroleh dengan data lain, misalnya dari jurnal ilmiah yang relevan dengan percobaan yang sedang dia lakukan. Inilah beberapa perbedaan perlakuan karena perbedaan tingkat pencapaian asesmen kompetensi minimal. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dan semoga pengimbasan AKM ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.